Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut untuk pemahaman berikutnya, yaitu klien nomor 3577. Mbak Wira ulangi, klien nomor 3577 di sini ada terawangan minyak ya. Sebelum Mbak Wira melakukan terawangan, Mbak Wira tegaskan sekali lagi ya bahwa Mbak Wira menyampaikan hasil terawangan itu apa adanya ya. Mbak Wira tidak tahu dan juga tidak ingin tahu dan juga tidak mau tahu ini minyak belinya di mana, harganya berapa, praktisi yang meritualkan siapa, supaya apa? Supaya hasil terawangan itu tetap objektif, tidak dipengaruhi oleh siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun hasil terawangannya ya, tidak ada unsur persaingan usaha ingin menjatuhkan produk orang lain agar produk Mbak Wira laku, itu enggak ada. Kenapa? Karena Mbak Wira tidak berjualan minyak. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi jangan sampai nanti kemudian ada komentar yang mengatakan bahwa oh, ya pantas saja kalau produk orang lain dijelek-jelekin. Ya, dia pingin agar barangnya laris gitu. Jangan sampai ada kalimat kayak gitu. Kenapa? Karena Mbak Wira tidak jualan minyak. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi tidak ada unsur ingin menjatuhkan siapapun dalam terawangan ini. Oke, kita kembali. Terawangan sebuah minyak ya dari klien nomor 3577. Seperti biasa, minyak ini Mbak Wira cek dengan 3 metode. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi. Kenapa kok energi? Karena adanya benda itu bertuah, adanya tuah itu dari energi. Sekali lagi Mbak Wira sampaikan bahwa adanya tuah pada benda bertuah itu karena ada energinya. Memang ada sebagian kecil benda atau minoritas benda bertuah itu memiliki tuah, memiliki keistimewaan tanpa adanya energi. Memang ada, tapi itu minoritas sekali atau sebagian kecil saja. Ya, sebagian besar ketika suatu benda itu memberikan tuah, maka tuah itu berasal dari energi. Nah, energi ini macam-macam. Ada yang berasal dari alam semesta. Jadi alam yang membuatnya terisi energi, alam yang membuatnya mengandung energi, dan alam yang membuatnya bertuah. Biasanya benda-benda seperti ini kemudian disebut dengan mustika. Contohnya apa? Mustika lipan, mustika merah delima, mustika kulbuntat, dan mustika-mustika lainnya. Yang kedua yaitu energi manusia yang meritualkan, energi manusia yang mengolahnya. Ya. Biasanya ini berasal dari energi praktisi ya, yang dengan tata cara tertentu, dengan ritual khusus, dengan mantra-mantra kuno. Ya, dia merubah benda dari yang sebelumnya tidak bertuah jadi bertuah. Minyak itu seringkali terdapat kandungan energi dari praktisinya, termasuk minyak ini. Meskipun itu namanya adalah minyak kelapa nunggal kah, minyak dagu kah, minyak apapun itu, ya dia mengandung energi. Memang dari bahan-bahannya sendiri bagus dalam menyimpan energi, tapi energinya itu sendiri itu dari praktisi yang meritualkan. Nah, minyak ini itu mengandung energi. Ketika Mbak Wira cek, energinya dingin dan menusuk. Itu menjadi tanda bahwa ya, minyak ini memiliki tuah dalam hal sihir pikiran atau kontrol pikiran, yang mempengaruhi mindset, mempengaruhi persepsi, mempengaruhi pola pikir orang lain agar mudah menurut dengan si pengguna minyak. Ini dak ya, tipe dak. Jadi di ritual dengan pakem aliran kiri, dengan ilmu-ilmu aliran kiri, itu hanya perlambang ya, ilmu aliran kiri, pakem kiri itu perlambang saja. Kalau ilmu kanan itu biasanya ilmu-ilmu yang kebaikan, ilmu al-hikmah misalnya. Nah, itu aliran kanan. Kalau aliran kiri berarti sebaliknya, gitu aja ya. Nah, kemudian Mbak Wira mencoba mengecek untuk energi khodam. Ternyata tidak ada energi khodam yang Mbak Wira temukan dari minyak ini. Ya, sehingga kemudian Mbak Wira menggunakan metode berikutnya, ya barangkali kunciannya terlalu rapat sehingga energi khodamnya sulit untuk dideteksi. Bisa jadi loh ya, boleh jadi hal itu mungkin saja terjadi atau probabilitasnya itu ada gitu. Sehingga Mbak Wira menggunakan metode yang kedua, yaitu apa? Metode visualisasi. Metode yang digunakan untuk mencari tanda-tanda visual, mencari tanda-tanda manifestasi, mencari tanda-tanda kehadiran khodam pada suatu benda bertuah. Nah, ternyata Mbak Wira tidak mendapatkan tanda-tanda visual apapun ya, sehingga fix bahwa memang minyak ini mengandung energi, tapi energi manusia, energi praktisi yang meritualkan, dan bukan energi dari khodam ya. Nah, untuk terakhir Mbak Wira mencoba menggunakan metode injeksi energi. Ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menarik, mendekatkan khodam ya, yang berada di dimensi energi agar mau mendekat ke dimensinya manusia, dimensi materi. Ada memang tata caranya. Nah, itu dulu Mbak Wira mempelajarinya itu bersama Habib Haikal ya.
Nah, memang ada mantranya, ada doanya khusus itu untuk mendekatkan dimensi. Jadi biar jin yang berada di dimensi yang jauh itu mau mendekat ke dimensi manusia. Ya, ada khusus ilmunya, ilmu al-hikmah. Nah, ternyata setelah Mbak Wira cek, Mbak Wira tidak mendapatkan feedback apapun, sehingga Mbak Wira yakin bahwa memang minyak ini tidak berhodam. Nah, kita kembali ke energi. Ada energi yang bisa Mbak Wira rasakan dari minyak ini, ya. Tapi karena energi itu bukan makhluk, maka dia tidak ada asal, tidak ada usia, tidak ada jenis kelamin, tidak ada informasi yang bisa didapat dari itu. Ya, karena ini energi saja sifatnya. Energi itu sendiri tergantung pada dua hal. Yang pertama, kapasitas minyak ini dalam menyimpan energi. Jadi kalau pada handphone tuh baterainya baterai biasa apa baterai monster. Nah gitu ya. Kalau baterai biasa 5000 mAh misalnya, ya berarti kapasitasnya 5000 daya tampungnya. Kalau monster biasa sampai 20.000, 25.000 gitu kan. Berarti dia berkali-kali lipat lebih banyak dapat kemampuannya ya, dapat menampung energi. Dan yang kedua tergantung penggunaan. Seberapa berat penggunaannya, seberapa berat tuhannya sering dipakai. Ibarat handphone, kalau cuma dipakai SMS-an doang, pasti baterainya lebih awet dibandingkan dengan handphone yang dipakai nonton YouTube, dipakai main game, itu cepat habis baterainya. Sama minyak juga begitu. Ketika tuahnya kita pakai dengan minimalis, jarang diakses, maka ya energinya itu akan awet, tersimpan. Itu bisa berpuluh-puluh tahun. Bahkan Mbak Wira punya keris yang mana energi pada keris itu bertahan sampai 8 generasi. Jadi jangan sampai nih kemudian ada komentar, halah Mbak Wira ini omong kosong gitu. Aku punya sebuah benda, sebuah mustika yang mengandung energi saja nggak ada kodam, tapi sudah setahun saya pakai, energinya nggak habis-habis. Ya memang benar. Jangankan kok Anda, saya pun punya gitu. Ada sebuah keris yang sudah 8 generasi energinya nggak habis. Karena nggak dipakai, cuma dipajang doang. Dirabun, dipajang, dirabun, nggak diakses apapun. Gitu loh ya. Jadi jangan kemudian buru-buru menjustifikasi Mbak Wira menjelekkan barang. Enggak. Ini logika sederhana saja, sama seperti kita punya HP. Tergantung kapasitas baterainya, tergantung bagaimana kita cara menggunakannya. Kayak gitu ya. Nah ini yang jelas mengandung energi. Energi ini kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100 kira-kira ada di level 80. Tapi itu hanya perkiraan ya. Kapan hari itu ada orang yang tanya, Mbah kenapa kok level yang disebutkan Mbak Wira berbeda dengan level yang disebutkan oleh Jalak Paningal? Ya jelas berbeda lah. Kenapa? Karena nggak ada alat ukurnya. Gimana kita mengukur sesuatu yang nggak ada alat ukurnya terus disuruh sama? Ya nggak bisa. Karena level itu adalah persepsi masing-masing orang, persepsi masing-masing praktisi. Itulah kenapa kemudian saya jawab, ya kalau mau pakai hasil terawangan Mbak Wira boleh, silakan, nggak masalah. Kalau mau pakai hasil terawangannya Mas Jalak juga boleh, nggak ada masalah. It's okay gitu loh. Tergantung Anda serak yang mana, Anda pakailah itu. Usianya juga begitu. Usia itu nggak ada alat ukurnya. Gimana kita mengukur usia? Ya, khodamnya usianya sekian ribu tahun. Gimana kita ngukurnya? Perkiraan, karena waktu itu relatif sekali, gitu loh ya. Kecuali itu kita ngukur berat, gitu ya. Ada timbangannya, jelas. Beratnya berapa nih Mbak Wira? 5 kilo. Kita timbang 5 kilo. Bener. Ditimbang sama orang lain ya sama, timbangannya 5 kilo. Selama timbangannya terakreditasi ya, ter-SNI ya, terstandarisasi kan gitu. Panjang juga gitu. Mbak Wira, pohon ini panjangnya berapa? 4 meter. Diukur sama orang lain ya sama 4 meter gitu loh. Kenapa? Karena ada alat ukurnya. Lah kalau usia level ini kan nggak ada alat ukurnya. Kita hanya mengira-ngira. Itu sama seperti ditanyai kecantikan. Mbak Wira, Anya Geraldine itu kecantikannya berapa dari 1 sampai 10? Ya mungkin Mbak Wira akan menyebutnya 9. Karena Mbak Wira senang dengan kecantikannya Anya Geraldine. Tapi bagi orang yang senang wanita berjilbab gitu, oh karena Anya Geraldine nggak berjilbab, kecantikannya kurang nih, cuma 6. Ya boleh-boleh aja gitu loh. Terus yang bener yang mana? Ya dua-duanya bener. Karena itu adalah persepsi masing-masing orang. Dan itu nggak usah Anda adu gitu loh. Pendapat itu nggak usah Anda adu. Yang bener yang mana Mbah? Ya dua-duanya bener. Tergantung Anda mau pakai yang mana. Sama kayak rendang. Ada rendang di satu piring, ada juri 3. Ayo juri 1 dari 1 sampai 10 ngasih nilai berapa? Mungkin dia ngasih nilai 9. Juri 2 dari 1 sampai 10 mungkin dia ngasih level 8. Karena dia kurang suka santan misalnya. Rendang itu bersantan sehingga cuma dikasih nilai 8. Juri yang ketiga dari 1 sampai 10 dikasih nilai 10. Kenapa? Karena rasanya enak sekali. Dia orang Padang dan rendang itu mengingatkan dia pada masakan masa kecil dulu, masakan ibunya, sehingga dia kasih nilai 10. Loh itu boleh-boleh saja gitu loh. Kok berbeda Mbak? Yang benar mana? Ya semuanya benar. Karena yang namanya level itu nggak ada alat ukurnya.
Gitu. Ya ini yang perlu Mbak Wira edukasikan kepada pendengar semua, bahwa kalau ada perbedaan level, perbedaan usia, wajar. Karena waktu itu relatif sekali. Ya, waktu itu relatif sekali. Contoh, kita sama-sama hidup di dunia manusia. Ya. Anda Mbak Wira suruh nonton film kartun Naruto misalnya, satu episode setengah jam, itu nggak kerasa, bentar banget. Barusan kayak opening kok udah selesai gitu. Kenapa? Karena suka. Ya, Anda Mbak Wira suruh nonton Naruto 30 menit, itu kayak cepet banget gitu. Maklap gitu udah selesai. Ayo sekarang habis nonton Naruto belajar ya gitu. Anda saya suruh belajar habis nonton Naruto 30 menit, itu loh rasanya lama. Kok gak selesai-selesai ya 30 menitnya. Apalagi kalau disuruh ngerjakan matematika, itu 30 menit tuh kayak, aduh kok gak selesai-selesai ya. Aduh, selak kepala pusing, selak ngantuk, selak pipis, selak apa kan gitu. Beda lagi kalau suruh apel ke tempat pacar, itu 4 jam itu nggak kerasa, kayak baru ketemu kok udah 4 jam masih kangen kan gitu. Ya itulah waktu. Jadi relatif sekali. Menaksir atau menakar usia itu juga begitu, relatif sekali, sehingga kita nggak bisa membandingkan hasil terawan kita dengan praktisi lain secara head to head, ya, apple to apple, karena ya itu di persepsi, terkait dengan persepsi. Kita kembali. Jadi minyak ini levelnya kira-kira 80, yaitu menurut Mbak Wira. Kalau ada orang lain mengatakan levelnya 90, ya boleh aja, nggak apa-apa. Oh, ada juga kok praktisi terawangan tuh level dari 1 sampai 10, levelnya 10 plus plus plus, itu juga ada loh. Jadi jangan kaget ya. Level dari 1 sampai 10, levelnya 10 plus plus plus, itu udah ngalah-ngalahi Tuhan. Level 10 itu kan berarti Tuhan yang maha kuasa, yang maha kuat, yang maha perkasa. Karena itu ada standar level. Kan gitu. Anda mau cari khodam level dari 1 sampai 10, level 10 nggak ada, karena itu skala. Lah apalagi kalau itu 10 plus plus plus, dan ironisnya ada praktisi yang mengatakan levelnya dari 1 sampai 10 plus plus plus. Wah, itu udah kayak gimana ya. Ini Mbak Wira ajak berlogika sederhana ya. Anda Mbak Wira ajak untuk berpikir kritis gitu loh. Jadi seorang praktisi terawangan tidak hanya menyenangkan telinga pemaharnya gitu, supaya pemahar itu beli lagi dan beli lagi. Enggak seperti itu. Seorang praktisi terawangan itu adalah bagaimana dia dihargai omongannya karena menjaga kejujuran dan keakuratan dari terawangannya. Itulah kenapa Mbak Wira selalu minta pendapat. Ya, gimana ente sebagai pemilik barang, bener nggak hasil terawangan Mbak Wira sama nggak dengan yang Anda rasakan gitu? Oh iya Pak, bener, ini minyaknya kosong. Saya merasakan nggak ada perubahan apa-apa pakai minyak ini sama nggak pakai minyak ini gitu. Ya berarti tepat gitu loh. Ya jadi itulah ya, keakuratan praktisi terawangan itu dihargai dari situ gitu. Bukan bagaimana berkata yang indah-indah agar pendengarnya itu seneng gitu. Wah, kodamnya macan putih gitu kan, raja-raja, itu sewenang banget gitu. Enggak seperti itu ya. Core value dari jasa terawangan itu nggak seperti itu, nggak sehina itu gitu ya. Kita kembali. Jadi dari karakter energi yang dimiliki oleh minyak ini ya, dingin menusuk ya, itu menjadi tanda bahwa dia memiliki tuah untuk mempengaruhi pikiran orang lain, mempengaruhi persepsi orang lain. Jadi misal Anda memakai minyak ini dengan niat membuat Anda lebih ganteng gitu, maka secara fisik Anda nggak berubah jadi Leonardo DiCaprio ganteng kayak Sarukan, enggak. Ya Anda tetap, kalau hitam ya hitam, kalau merongos ya merongos gitu ya. Kalau pesek ya pesek, tetap itu nggak berubah. Tapi persepsi orang lain ketika melihat wajah Anda itu menjadi lebih menarik. Nah, itu fungsi otaknya yang dihack. Jadi bukan wajah Anda secara morfologi berubah. Ya, ini kalau orang-orang kedokteran pasti paham. Secara morfologi tubuh Anda nggak berubah, secara morf atau bentuk nggak berubah. Tapi fungsi otak yang melihat itu yang dihack. Es tetaplah dingin, ya, cabai tetaplah pedas. Tapi kalau lidah orang, reseptornya, ya, pengecapnya itu dihack dengan buah tertentu, dengan zat kimia tertentu, maka cabai yang pedas itu bisa terasa manis. Nah, itu ya. Kalau di film kartun tuh Mbak Wira pernah lihat itu artichoke, buah artichoke. Buah artichoke itu membuat makanan yang dimakan setelahnya itu terasa manis banget. Yaitu menghack fungsi lidah. Jadi banyak di restoran-restoran itu menyajikan buah-buahan atau sayuran itu dikasih artichoke sebelumnya. Supaya apa? Supaya buah dan sayur itu terasa lebih manis. Jadi gulanya sedikit tapi terasa lebih manis. Itu menghack fungsi lidah. Nah, sama kayak gitu. Jadi dia itu menghack fungsi otak. Ya, energinya itu menghack fungsi otak, sehingga orang yang melihat Anda menjadi lebih menarik. Omongan Anda sama, nggak berbobotnya,
Tapi ketika Anda memakai minyak ini, maka pendengaran orang itu dihack, sehingga omongan Anda jadi lebih berkualitas gitu loh ya. Jadi lebih menarik, jadi kelihatan ada benernya, biasanya salah terus kayak gitu. Jadi mempengaruhi fungsi persepsi orang lain atas diri Anda. Dan ini tuanya udah jalan karena dia sifatnya energi aktif. Jadi ketika Anda pakai ya udah langsung jalan tuanya. Ya mungkin persepsi yang dipengaruhi tidak seheboh yang Anda bayangkan, sama seperti kalau hipnotis. Ya hipnotis itu kan suruh ngapain aja kan nurut. Enggak sampai seheboh itu karena ini energi mainnya. Ya tidak sampai se-expert apabila yang melakukan oleh seorang praktisi. Ya gitu ya. Oke, semoga itu bisa diterima ya. Oh ya Mbak, apakah ada cara untuk mempertahankan energinya? Biasanya nggak ada. Setahu Mbak Wira, kalau energi itu semakin sering dipakai ya dia akan semakin cepat habis, gitu aja. Tapi kalau ada praktisi lain yang mengatakan, oh ini kalau mau menjaga energinya dengan dirabun, dengan di apa, ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Ya itu Anda lakukan sesuai dengan apa kata penjualnya, itu tidak ada masalah gitu ya. Oke, sekiranya itu yang bisa Mbak Wira sampaikan. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh tanyakan. Terima kasih, selamat malam.